Nah kalau di AKF sendiri untuk syarat SOA yang terpilih yang seperti apa sih Pak? Yang seperti ini mungkin yang dengan pertimbangannya apa? Ya, contoh ini aja. Oke, berarti ini semua nggak bisa, belum tentu terpilih. Oh enggak, ini paling kepilih 5 sampai 10 aja belum tentu ini nanti. Oh, oke. Ya. Kalau semisal nih Pak, kalau ini yang ada di sini kita milih untuk bahan ajukaris misal nih. Karena 10 gitu lah. Oke, nah, itu ada nggak contohnya lah? Kita ambil tadi, yang ini tadi ya. Oke. Saya kalau ini ada yang polanya buah nah. Nah, kita lihat Sobat Koi. Ini polanya bagus. Aha. Tapi ini kalau untuk jumbo dia kurang prospek. Oke. Kenapa? Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi semua dan ikan-ikan koinya selalu sehat dan menyenangkan ya sahabat koi. Oke, pada video kita kali ini sahabat koi saya sapa untuk kita belajar bagaimana cara memilih ikan yang kualitasnya benar-benar bagus ya. Dan kali ini sahabat koi saya ajak untuk ke AKF lagi, karena di AKF saya pikir memang cukup bagus untuk kita belajar tentang bagaimana cara memilih ikan koi yang bagus. Di AKF ada 3 jenis utama yang dikembangkan, ada kohaku, ada sanke, dan yang mungkin agak sedikit soa. Cuma kali ini sahabat koi saya melihat kok banyak sekali soa yang sedang diangkat ya sahabat koi. Sekalian nanti kita pengen tahu seperti apa sih standar AKF memilih ikan koi jenis soa, dan ikan koi jenis soa yang bagus itu seperti apa sih menurut Bapak Agung. Oke, yuk langsung saja. Oke sahabat koi, yuk kita sapa Pak Agung ya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Mas Bisu. Ketemu lagi. Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke ya. Sahabat koi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita bicara soal kualitas ikan tidak terlepas dari beliau-beliau yang sudah menjaga kualitas ikan dengan baik dan mengadakan acara-acara untuk menghasilkan ikan kualitas the bestnya. Oke, kali ini kita coba ngobrol. Hari ini saya lihat kok banyak soa Pak hari ini. Ya, kebetulan hari ini kita seleksi soa Pak. Oke, seleksi soa ya. Ya. Ini seleksi yang keberapa? Nah, ini seleksi kalau di AKF ini seleksi yang ke-6. Seleksi yang ke-6? Iya. Oke. Jadi sahabat koi, untuk di AKF itu seleksinya memang banyak. Jadi mungkin di video sebelumnya kemarin sempat yang kita singgung Pak ya, ikan kecil grade-nya A itu di AKF tidak mungkin ketemu Pak. Jadi memang seleksinya sampai segini pun, ini udah size berapa Pak? Ini rata-rata 45 lah. 45 ya? Ya, kurang lebih 45. Nah, baru di seleksi ke-6 ini yang dipilih apanya sih Pak? Kalau seleksi ke-6 itu, kita seleksi nomor 1 kualitas warna, skinnya itu sama body. Oke. Ya. Jadi yang dimaksud skin itu tidak untuk ikan seusia ini ya. Ini kan masih 1 tahun. Tidak harus merah strong. Oke. Tidak harus merah strong. Ini ada beberapa yang masih oranye banget. Saya pilih. Oke. Gitu. Jadi tapi ini sudah pilihan Pak ya? Sudah pilihan sudah, ya? Sudah bisa dikatakan untuk soa itu sudah ikan bagus. Oke. Ini dulu di seleksi ke-4, ke-5 itu jumlah berapa Pak? Kalau masih ingat. Kalau seleksi ke-4 ini masih banyak ratusan nih. Seleksi 4 masih banyak ratusan? Iya, mungkin bisa 300-400 ekor. Oke. Seleksi 4 itu. Seleksi 4 ya Pak? Iya. Terus seleksi ke-5 mengerucut ini jadi 200 ekor. Seleksi ke-5 kemarin tadi ya. Yang ini? Ya. Tadi itu jumlah ikan 160. 160. Ya, ini seleksi ke-6 keambil ini.
ini kira-kira ada berapa ekor, Pak? Paling ya sekitar 40 ya mungkin ya. 40 ya, 40 Ya. ekor dari sekian tadi, dan ini yang nanti untuk dibesarkan, ini belum panen sebenarnya Pak ya, masih Belum, seleksi. Pak, ya? belum. Oke, ini sahabat koi kalau kita bicara soal ikan berkualitas. Oke, Pak, ikan seperti ini, kita bicara soal jambo, syaratnya jambo itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Kalau ikan jambo itu anggaplah kalau size itu di atas 70 ya. Nah, kalau ikan untuk- ukuran 70 cm itu kalau normalnya ya setidak-tidaknya 2,5 tahun bisa sampai segitu baru dikatakan jambo. Oke. Ya. Kalau misalkan usia 5 tahun Mm-mm. 70 ya itu sebetulnya ya jambo, tapi sebetulnya belum begitu istimewa atau ikan yang bener-bener jumbo. Jumbo. Oke, jadi usia itu juga Ya, bisa kita perhitungkan Pak ya kalau kita Betul. bicara soal jambu Pak ya. Jadi Uh-huh. misal nih untuk di tosai ya Pak ya 1 tahun ya. ya 1 tahun ini kan. Oh, dengan size seperti ini apakah sudah masuk ke kriteria jambo? Sudah, ini banyak yang tadi sekelas ini kualitas sama dengan ini sama, Mhm. tapi dia size-nya kecil. Lebih oke. Nah, itu saya sendirikan. Oke, itu sudah masuk di lorot ya kalau di AKF. Ya, bisa dijual tapi tidak masuk untuk yang program dibesarkan lagi. Pembesaran Ya. lagi. Oke, dan biasanya sahabat koi kalau ada yang bongkar kolam terus dijual jambo bisa dicek dulu umurnya berapa. Kalau udah seperti yang disampaikan Pak Agung tadi belum termasuk kualitas jambo. Jadi kalau umurnya sedikit tapi size-nya sudah besar itu bisa masuk ke dalam wilayah jambo ya sahabat koi. Dan ini masih berproses untuk finish Pak ya. Nanti kan ini saya lihat suminya banyak yang belum finish kayaknya Pak. Ya, kalau ikan soa memang begitu. Mm-mm. Memang begini Mas rata-rata. Oke. Nah kalau di AKF sendiri untuk syarat soa yang terpilih yang seperti apa sih Pak? Yang seperti ini mungkin yang dengan pertimbangannya apa? Ya, contoh ini aja. Oke. Ini kenapa polanya hanya minimalis banget. Oke, beninya cuma ada sebelah kiri Pak ya. Betul. Oke. Nah, tapi dia mempunyai keseimbangan hitam yang lumayan banyak. Oke. Terus dia skinnya bagus, bodinya sangat istimewa. Oke. Bodi istimewa, pangkal ekor tebal, kepala besar. Nah, ini saya pilih. Oke. Walaupun belum padat suminya Pak ya. Kalau soa segini belum padat, wajar. Wajar ya Pak ya. Kita yang penting memprediksi kalau ikan ini nanti akan keluar dan finishnya bagus. Oke. Seperti ini contoh. Aha. Nah, ini suminya juga bakalan suminya juga Ada banyak. beberapa titik yang sudah Ya, mulai kalau Pak ya. polanya juga bagus, Mhm. lumayan. Ikan soa. Oke, ini Ya. keren nih. Saya suka nih lihatnya ikan Joshua. Terus contoh lagi Finish juga misal oke. ini ada yang polanya buah. Mhm. Nah, Coba kita lihat sobat koi. ini polanya bagus. Aha. Tapi ini kalau untuk jumbo dia kurang prospek. Oke. Kenapa? Karena di usia segini Aha. dia perutnya sudah agak melorot. Oke, ini jantan betina Pak? Betina. Betina ya. Kalau kualitas beni, pola, Aha. otogoro bagus. Tapi kalau untuk jumbo ya, Aha, target jumbo ini. dia kalah sama yang Hmm, contoh tadi seperti Oke, ini. ini. Ya, Oke. jadi kita bisa melihat dari postur untuk jumbonya. Oke. Dan ini nanti Pak dimasukkan kolam berapa bulan lagi? Kalau ini mungkin bisa target saya kalau ini sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lagi baru panen. Oke, itu kemungkinan size di size berapa nanti? Ya rata-rata 60 cm. 60 cm. Ya. Kalau bicara soal kolam, untuk ikan ini nanti kolam-kolam size berapa Pak? Untuk target ke size ikan segitu tadi, itu nanti kolamnya ukuran berapa? Oh ya, kolam yang untuk ini biasanya satu kolam itu kapasitasnya antara 500 ton. 500 ton. Ya, isinya biasanya antara 30 sampai 40. Oke, dalam jangka 1 tahun nanti baru panen Ya. Pak ya. 10 bulan sampai 1 tahun. Dan nanti tetap variasi size-nya. Ada yang sudah 65, ada yang di bawah 60, seperti itu sama saja. Oh, Jadi kita itu contoh ini tadi ya, kita Mhm. hanya bisa memprediksi. oke. Tapi kemungkinan
yang diprediksi biasa dia Hmm. bisa grow-nya bagus. Itu Oke. kemungkinan juga bisa. Bisa jadi seperti itu Pak ya, ya. tapi itu kemungkinan seperti itu hanya kecil lah. Rata-rata kalau yang jumbonya bagus ya ikannya bongsor, pangkal ekornya besar, ikannya panjang, itu kepala besar. Nah itu rata-rata bagus nanti. Oke. Ini perkiraan yang tadi telurnya perutnya turun nih Pak. Ini apakah kemungkinan dia gendong telur atau tidak? Kalau ini belum, Belum Pak ya. belum. Tapi memang karakter ikannya seperti itu. Oh. Ya, oke. ada yang ikan itu karakter ikannya itu bulky banget. Mm-mm. Ada yang karakter ikannya itu memanjang. Memanjang. Memanjang, umur 2 tahun baru ngisi bulkinya. Itu ada. Oke. Berarti karakter ikan beda-beda. Oke. Dan ini yang prediksi jenengan untuk seleksi yang ini kemungkinannya itu tadi Pak ya. Ya, tapi ya ini bagus. Jadi ini nanti juga di bagian nanti untuk persiapan Azukari ke anu Mas. Berikutnya Pak ya. Ya, Oke, Azukari 8, kita Mas. sekarang bicara soal ikan yang untuk Azukari Pak. Ya. Terutama di soa ini karena ini contohnya soa. Berarti terpilih dari sekian ini Pak. Ini kan sudah pilihan semua. Ya. Salah satu jenengan milih calon Azukari apakah dari seleksi yang terakhir ini? Oh, bukan. Ini nanti masih kepilih lagi untuk Oke. Azukari. Ya. Nah, ini sebetulnya saya juga nyicil untuk Mhm. bahan Azukari 8. Oke, berarti ini semua nggak bisa, belum tentu terpilih. Oh untuk enggak, Pak, ini ya? paling kepilih 5 sampai 10 aja belum tentu ini nanti. Oh, oke. Ya. Kalau semisal nih Pak, kalau ini yang ada di sini kita milih untuk bahan Azukari semisal nih. Jangan 10 gitu lah. Oke, itu ada nggak contohnya lah? Kita ambil Tadi, coba. yang Oh, ini tadi ya. Oke. Saya kalau untuk Azukari itu nomor 1 kualitas prospek ke depan ya. Oke. Contoh. Aha. Nah, Ini berarti yang ini nanti masuk kriteria untuk Azukari. ya Oke. kepala bagus, Mm-mm. beninya ini merahnya halus. Halus. Oke. Terus imbangan hitamnya Mm-mm. ini banyak Oke. atau enak lah. Mhm. Moto guru walaupun ini belum kelihatan Belum tapi sudah ada bakalannya. Oke. Ya, kanan kiri. Nah, Seperti itu oke. contoh-contoh. Nah, seperti ini. Jadi ketat banget untuk bahan Azukari Pak ya. Dan bahkan mungkin untuk Azukari itu tidak nomor 1 tidak pola bagus dulu. Nomor 1 saya tekankan kualitas sama go-nya dulu. Kualitas ini kualitas di Kualitas skin. skinnya. Ya. Oke. Kalau pola mungkin standar gitu aja. Tapi kita Oh, usahakan yang paling bagus lah tetap. Oke. Jadi tetap nanti ini sudah terpilih, itu berarti kandidatnya masih dipilih lagi untuk bahan Azukari itu pilihan dari yang terpilih Pak. Ya. Oh, Jadi memang benar-benar ikan bagus dan pilihan sedikit sekali memang. Oke. Jadi best of the bestnya dari pilihan ini. Jadi Ya. sahabat koi untuk bahan Azukari mungkin kemarin masih menanyakan tentang kenapa kok jantan semua, kenapa kok banyak betinanya, sudah kita jawab di video sebelumnya. Dan kalau bicara soal kualitas, jadi ini sahabat koi bahkan untuk soa sekian banyak nggak masuk semua untuk Azukari, masih dipilih lagi sahabat koi. Kriterianya berarti perhitungannya hampir kayak ikan so Pak ya. Ya. Oke. Nah, ini sahabat koi, dan nanti persiapan Azukari yang ke-8 sahabat koi, kita nanti pengen lihat apakah Kohaku masih mendominasi atau soalnya saya lihat ini soalnya udah banyak yang bagus-bagus sahabat koi. Ya, alhamdulillah ini satu angkatan ini lumayan lah. Ya. Ini dari bodinya, dari beninya saya lihat banyak yang halus. Memang kalau untuk Sumi biasanya dia tetap berjalan Pak ya sampai Ya, di finishing di terakhirnya. Oke, ini sahabat koi satu informasi lagi dari AKF sahabat koi terkait bagaimana cara memilih ikan berkualitas bagus dan bahan ikan Azukari. Oke sahabat koi, terima kasih ya sahabat koi udah nonton video kita kali ini. Pak Agung terima kasih atas infonya. Sama-sama Mas Edisu. Oke, 1000 koi 1000 warna.